Guys, banyak dari kalian yang request ke gua bahas dua project ini. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja unboxing Cardano dan CI. Halo guys, gua dengan Eko, seorang crypto edukator yang sudah 4 tahun ada di industri ini. Setiap minggunya gua akan share video-video edukasi seperti ini biar kalian makin jago investasi dan berikan kalian peluang buat bisa profit juga dari industri ini. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video seperti ini. Dan video ini dipersembahkan oleh Facet Exchange. Facet adalah sebuah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor. So, semua produk dan layanan mereka dipastikan aman dan memenuhi kriteria syariah. So, kita masuk aja langsung ke chapter 1, apa itu Cardano dan CI. Jadi guys, sebenarnya Cardano dan CI ini sama-sama project kripto ya. Tapi keduanya punya style yang beda banget. Cardano, sebuah project yang kalem tapi serius di dunia kripto. Nah, foundernya Charles Hoskinson adalah co-founder dari Ethereum, tapi akhirnya keluar karena perbedaan visi. Cardano punya style pelan-pelan, yang penting pasti. Makanya semua hal yang ada di Cardano itu wajib banget di riset dulu, diuji, baru boleh dipakai. Nah, sekarang kita bahas CI. CI adalah sebuah proyek kripto baru yang dibuat oleh Jian Rajok dan Jeffrey Feng. Nah, berbeda dengan Cardano, CI ini blockchain-nya ngebut banget guys. Ini karena CI difokuskan untuk trading dan juga aplikasi berbasis Web3 seperti DEX dan juga GameFi. Nah, style dari CI ini yaitu kalau mau saingan sama exchange besar, wajib speednya gila-gilaan. Nah, setelah kita paham mengenai Cardano dan CI, sekarang kita masuk ke chapter kedua, teknologi siapa yang paling GG. Cardano memang punya mindset untuk tidak memprioritaskan kecepatan. Ini perlu dicatat guys. Fokus dari Cardano yaitu keamanan, stabilitas, dan sustainability. Nah, Cardano juga menggunakan sistem Proof of Stake atau POS yang mereka kembangkan sendiri, yang diberi nama Ouroboros. Nah, karena punya mindset seperti ini, makanya setiap fitur baru yang ada di Cardano nggak bisa langsung rilis ya guys. Mereka harus nulis di white paper dulu, lalu mereka akan kaji secara akademisi, baru kalau oke, bisa untuk mulai diterapkan. Makanya banyak yang jokes guys, bercanda. Katanya jangan-jangan Cardano ini sebenarnya adalah laboratorium para peneliti atau profesor. Cuma pura-pura nyamar jadi perusahaan blockchain. Ya, gue agak setuju sih. Gara-gara hal inilah makanya Cardano jadinya lamban tapi stabil. Lalu mereka juga rapi dan gak asal langsung gas. Berbeda dengan saingan-saingan mereka yang lainnya. By the way, kalau kalian bingung mengenai apa itu Proof of Stake atau POS dan juga white paper, sudah gua pernah bahas di video-video sebelumnya. So, pastikan kalian juga cek ke video-video lama biar kalian nggak ketinggalan update dan informasi ya. Lalu kita bahas mengenai CI. Nah, CI ini memang speednya tuh nggak main-main ya guys. Mereka fokus ke kecepatan. Ini terbukti dari kecepatan transaksi mereka, di mana hanya perlu 400 milidetik aja untuk menyelesaikan transaksi. Jauh lebih cepat daripada Solana yang dulu pernah kita review bersama. Ini menjadikan CI sebagai salah satu blockchain tercepat di dunia. By the way, CI ini punya sistem bernama Twin Turbo Consensus, di mana cara kerja dari bloknya akan dibagi dua, supaya sistem transaksi yang ada itu akan jalan barengan dan membuat blockchain yang ada semakin cepat. Dan yang bikin berbeda CI dari blockchain yang lain, order book di CI itu bisa langsung dari dalam blockchainnya, sehingga membuat aplikasi-aplikasi seperti DEX itu bisa lebih cepat dan efisien. Nah, pembahasan mengenai DEX juga sudah pernah kita bahas di video sebelumnya.
Pastikan kalian cek juga guys. Lalu setelah teknologi, sekarang kita masuk ke chapter ketiga, ekosistem dan juga komunitas dari Cardano dan CI. Dari Cardano dulu guys. Komunitas dari Cardano itu gede banget guys. Dan juga mereka loyal-loyal. Mereka bisa sesolid itu bukan hanya karena harga ADA ya, token native dari Cardano. Karena kalau kita lihat tahun ini dan tahun lalu memang harga ADA itu underperform banget dibandingkan blockchain pesaing. Ini karena mereka percaya dengan visi dari foundernya, yaitu Charles Hoskinson yang tadi. Nah, jadi memang di Web3 nggak selalu mengenai harga ya guys. Oh, kalau harga naik, komunitas ramai. Tapi ada juga yang stay di dalam project itu karena mereka believe in something ya. Jadi kalian juga bisa consider hal yang sama untuk project-project jangka panjang lainnya. Ngomong soal token ADA, dari dulu token ini sudah dipakai untuk staking karena memvalidasi di proof of stake-nya mereka dan juga untuk voting, pengambilan keputusan. Jadi sistemnya itu DAO karena mereka ini harus dengan seizin mayoritas dari holder terbesar baru mereka bisa ambil keputusan. Dan ngomong soal tokenomics-nya, token ADA ini punya limited supply ya, jadi bukannya nggak terbatas, yaitu 45 miliar token ADA. Ngomong-ngomong soal Cardano, ini menjadi salah satu kripto yang ada di portofolio gua ketika gua masuk ke market kripto 4 tahun lalu. Dan gua juga ingat pernah ada orang dari Cardano Foundation itu nyamperin gua waktu gua ikut acara kripto di beberapa tahun lalu. Mereka nawarin kalau gua punya ide atau proposal buat ngembangin ekosistem mereka, mereka bisa kasih funded. Nah, jadi memang mereka ini fokus ke riset dan ngembangin ekosistem mereka. Lalu kalau kita ngomong mengenai CI, ini walaupun masih muda tapi lagi hype-hype-nya guys. Isi komunitas mereka rata-rata itu trader, builder, dan anak DeFi yang demennya yang cepet-cepet gitu loh. Fakta menariknya guys, sekarang lagi ramai DEX dan game Web3 yang berbondong-bondong mulai migrasi ke blockchain CI karena performanya. Nah, salah satunya ada project game Web3 yang lagi gua garap sekarang. Mereka juga baru masuk ke CI. Nah, ini membuktikan bahwa CI punya satu base komunitas atau pengguna yang senang dengan performa dan kecepatan. Ngomong-ngomong soal token CI mereka, CI ini dipakai untuk bayar gas fee, staking, dan juga governance. Ya, masih mirip-mirip lah sama Cardano. Ngomong soal tokenomics mereka, token CI ini ada supply 10 miliar token CI dan baru sebagian yang dilepas ke market. So, melihat tokenomics ini kemungkinan CI masih bisa melakukan performa yang cukup baik di tahun ini kalau banyak demand ke token CI mereka. Lalu terakhir kita masuk ke chapter keempat. Jadi mau pilih Cardano atau CI? Ini pertanyaan sulit ya guys. Karena memang dua blockchain ini mirip dua orang yang punya karakter yang beda banget. Cardano itu ibaratnya anak introvert yang kalau ngomong dikir dulu, tenang, kalem, tapi punya visi jauh ke depan. Jadi kalau kalian mau project Web3 yang punya fondasi yang kuat dan tahan lama, walaupun memang harganya nggak sengebut itu, kalian bisa pertimbangkan untuk masuk ke Cardano. Nah, jauh berbeda dengan CI ya. CI itu ibaratnya anak extrovert yang gerakannya lincah banget, dia suka tantangan, dan paling penting suka pamer skillnya. Nah, ini biasanya kayaknya anak OSIS nih ya. Jadi kalau lu suka dengan project yang demennya lari kenceng ke masa depan, kalian bisa consider beli CI. So, pilih yang mana? Gua kembalikan ke kalian semua ya guys.
Yang jelas kalian harus beli kripto yang kalian ngerti projectnya, bukan hanya kalian FOMO atau dengar kata orang. So itu dia aja guys video kita kali ini mengenai kripto Cardano dan juga CI. Kalau kalian belum invest ke kripto, gua mau rekomendasi kalian pakai aplikasi exchange Facet. Nah, di Facet itu dia murah banget guys biaya transaksinya, dan juga ada gratis biaya deposit. Cara downloadnya kalian cukup masuk ke App Store atau Google Play Store, lalu ketik FASSET Facet, lalu kalian install, lakukan KYC, dan kalian siap berinvestasi ke kripto. Nah, kalau kalian tim yang mana guys? Kalau tim Cardano, ketik di kolom komentar pelan tapi pasti. Kalau kalian tim CI, ketik di kolom komentar ngebut dong. Sampai ketemu di next video. See you guys.